الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 11 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak, kali ini sampai di serial nomor 192, mengangkat tema mengajari anak sopan, santun dan keberanian. Berarti ada berapa hal yang perlu kita ajarkan kepada anak? 2 hal. Yang pertama, sopan santun. Yang kedua, keberanian. Kenapa Ustadz kok nggak dibahas satu-satu aja? Sekarang bahas ngajari anak sopan santun, nanti pertemuan berikutnya ngajari anak keberanian. Kenapa kok langsung dibahas dalam satu pertemuan? Karena ada maksudnya. Sebab sebagian orang mengira bahwa sopan santun dan keberanian itu bukan 2 hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Ada sebagian orang mengira itu tidak mungkin ada orang sopan tapi berani, ada orang berani tapi sopan. Biasanya kalau orang sopan itu penakut, pakai wuh, ya, pemalu dalam makna yang tidak baik. Atau sebaliknya, kalau ada orang berani biasanya ngomongnya kasar, tidak sopan, ya. Ini adalah pemahaman yang harus diluruskan. Orang itu bisa sopan dan berani di waktu yang sama, bisa berani dan sopan di waktu yang sama. Jadi ini bukan 2 hal yang kontradiktif. Tidak berarti bahwa orang yang sopan itu berarti penakut, atau orang yang berani berarti tidak sopan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, itu biasa mengajarkan anak-anak kecil di zaman beliau 2 hal tersebut secara bersamaan. Apa tadi? Sopan santun dan keberanian. Jadi dalam satu momen, dalam satu kejadian, dalam satu peristiwa, Rasulullah SAW mengajarkan keberanian dan sopan santun sekaligus. Jadilah anak yang sopan dan jadilah anak yang pemberani. Jadilah anak yang pemberani dan jadilah anak yang sopan. Mari kita lihat contohnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini pernah kita sampaikan pada sebuah pertemuan. Diceritakan bahwa Nabi SAW minum. Kenapa? Minum. Dan saat itu beliau nggak sendirian. Beliau tidak sendirian. Beliau bersama dengan beberapa orang sahabat. Dan Allah menakdirkan saat itu ada yang duduk di sebelah kanan. Kanannya siapa? Nabi SAW. Dan ada yang duduk di sebelah kiri.
Biasanya Rasulullah SAW itu kalau habis minum, maka beliau akan mempersilahkan orang yang di sebelah mananya untuk minum setelah beliau. Nah, kanan. Jadi kebiasaan Rasul SAW, kalau beliau habis minum, beliau akan mempersilahkan orang yang duduk di sebelah kanannya untuk minum sesudah beliau. Itu kebiasaan Nabi SAW. Dan itulah sunnahnya. Itulah sunnahnya. Kenapa? Karena kanan lebih istimewa daripada kiri. Ya, makanya kalau kita melakukan sesuatu yang baik-baik pakai apa? Tangan kanan. Kalau melakukan sesuatu yang kotor-kotor pakai tangan kiri. Nun sewu nggih, makan pakai tangan apa? Kanan. Angkat tangan pakai tangan kanan. Apa lagi? Ngasih orang pakai tangan kanan. Ngambil sesuatu, nerima pakai tangan kanan. Tangan kiri buat apa? Buat apa? Salaman pakai tangan apa? Kanan. Yang baik-baik pakai tangan kanan. Tangan kiri buat habis BAB, habis BAK, ya maaf buat cebok, tangan kiri. Makanya Rasulullah SAW habis minum, beliau persilakan biasanya orang yang di sebelah kanan. Tapi saat itu yang duduk di sebelah kanan Nabi SAW adalah anak kecil. Kenapa? Anak kecil. Terus yang duduk di sebelah kirinya siapa? Orang-orang tua. Kenapa? Orang-orang tua. Dan secara etika, kenapa? Secara apa? Etika. Mana yang didahulukan? Anak kecil atau orang tua? Orang tua. Makanya kan kalau ada anak kecil ngomong padahal ada orang tua, orang tuanya belum dipersilahkan, itu tidak sopan. Tidak sopan. Itu sudah ma'ruf itu. Maka Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Kalau beliau kasih yang kanan, padahal itu yang benar, nanti orang-orang tua agak gimana kan? Masa didahulukan anak kecil, padahal ada orang tua. Kalau Nabi SAW dahulukan yang tua, mereka duduknya di sebelah kiri, menyelisih sunnah. Sunnahnya dahulukan yang kanan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kenapa bu? Minta izin. Kenapa? Minta izin. Kepada siapa? Anak kecil. Bayangkan, anak kecil. Apa minta izinnya? Boleh enggak? Boleh enggak? Gelas ini saya kasihkan dulu kepada orang tua yang ada di sebelah kiri saya. Ini jatahmu loh. Karena kamu duduk di mana? Sebelah kanan. Tapi apakah kamu berkenan? Apakah kamu mengizinkan? Andaikan jatahmu ini saya berikan kepada orang tua yang ada di sebelah kiri saya. Sebagai bentuk sopan santun. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa respon anak kecil itu? Sama anak kecil itu dibolehkan atau tidak? Bu, anak kecil itu membolehkan atau tidak? Tidak. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Memberikan ke siapa? Anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ini tidak mau. Jatahnya
diambil sama orang lain. Singkat cerita, anak kecil itu minum, baru kemudian diberikan kepada orang yang lebih tua yang duduk di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis yang tadi kita dengar, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dua hal. Apa yang pertama? Bu, sopan santun. Apa yang kedua? Keberanian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sopan santun. Di mana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Dari Rasulullah SAW ketika minta izin. Kepada siapa? Kepada anak kecil. Coba bayangkan. Saya tanya sama jenengan. Biasanya kalau kita minta izin kepada siapa? Anak kecil apa anak besar? Kepada anak muda apa orang tua? Orang tua. Tapi Rasulullah SAW minta izin kepada anak kecil. Kenapa? Karena ini hak anak itu. Jadi jenengan kita sebagai orang tua aja mentang-mentang. Jangan mentang-mentang. Di meja ada 5 mendoan. Ada berapa? 5 mendoan. Di rumah itu ada bapak, ada ibu, ada anak berapa? 3. Berarti jatahnya satu-satu. Bapak 1, ibu 1, anak-anak satu-satu. Jangan mentang-mentang ibu sudah ngambil 1 terus ngambil 1 lagi. Jatahnya siapa? Masa jatahnya bapak aku ya wani temen. Jatahnya anak. Ketika anaknya protes, apa jawab ibu Kan aku sing goreng. Gitu Bu. Boleh enggak? Boleh enggak? Anda. Itu kurang sopan. Karena yang satu itu jatahnya si anak, walaupun jenengan yang goreng. Nanti datang bapaknya, loh aku sing tuku. Aku sing tuku terigu, aku sing tuku minyak, aku sing tuku gas. Nggak boleh gitu. Berarti anak kecil itu harus dihargai enggak? Anak kecil harus dihargai atau tidak? Harus. Kalau anak kecil dihargai, maka dia akan, saya ulangi, kalau anak kecil dihargai, maka dia akan menghargai. Kalau orang tua menghargai anaknya, maka anak akan menghargai orang tuanya. Berarti kebaliknya apa? Kebalikannya apa? Kalau orang tua tidak menghargai anaknya, maka anak tidak akan menghargai orang tua. Di sini kita belajar sopan santun dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Padahal kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ngasih minuman itu kepada orang tua yang ada di sebelah kiri, apa ya kira-kira anak itu berani protes? Yo kayaknya ya segan lah ya sama siapa? Rasul SAW.
Tapi Rasulullah SAW tidak berbuat semena-mena. Tidak mentang-mentang bahwa beliau adalah seorang pemimpin, bahwa beliau adalah orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, bahwa beliau adalah orang yang punya hak untuk memberikan minuman ini kepada siapapun. Enggak mentang-mentang Nabi kita SAW. Jadi di sini Rasulullah SAW itu sedang memberikan pelajaran sopan santun. Harapannya orang-orang yang ada di situ siapa? Yang tua apa yang muda? Yang besar apa yang kecil? Semuanya. Karena yang ada saat itu bukan hanya anak kecil termasuk orang tua. Harapannya orang yang ada di situ dan kita yang membaca hadis tadi bisa belajar sopan santun. Jadi anak itu diajari mau ngapa-ngapain minta izin. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, Bu, putrane jenengan itu kalau mau dolan, mau apa? Dolan, minta izin dulu enggak? Nah, nggih? Alhamdulillah. Kalau mau pinjem HP, ngomong dulu nggak? Hah? Kadang-kadang. Kadang-kadang gue sering iya nih, apa sering orang nih. Itu berarti tugasnya siapa ngajari sopan santun? Tugasnya orang tua. Biasakan. Anak mau keluar rumah, biasakan untuk minta izin. Bilang sama bapaknya, sama ibunya, Bu, Umi, aku mau main. Dan nunggu jawaban. Jadi bukan izin, aku mau main, blung, langsung apa? Metu, langsung keluar. Ngurung di jawab. Ya mending daripada orang ya. Mending daripada enggak gitu ya. Tapi lebih mending lagi kalau anak itu minta izin setelah orang tuanya mengatakan ya, baru keluar. Biasakan. Ya. Anak mau menggunakan barang milik siapa? Orang tuanya. Ya. Biasanya itu kalau bapak sama anak laki-laki ya, itu biasanya sering kalau seukuran sering gantian peci misalnya, sarung, baju. Ya. Klambiku sok mbune ngendi? Jebule tinggo anak. Kalau ibu-ibu biasanya apa? Ya, sama anak perempuannya kaos kaki, ya. Kadang-kadang jilbab. Ya. Kalau yang pakai cadar kadang-kadang apa? Cadar. Bisa cadar dulu nanti. Ternyata dipakai oleh anak. Jadi latih untuk apa? Minta izin. Apalagi uang. Apalagi apa? Uang. Jadi biasakan anak kita kalau dia mau pakai uang, padahal itu bukan uang dia. Dia cuma ngelihat ada uang geletak terletak di mana? Di meja, atau di lemari, atau di kasur, atau di dipan. Itu harusnya kita biasakan anak ini sebelum menggunakan uang itu supaya apa? Minta izin. Tanya, Umi, Abi, ini sih uangnya siapa? Boleh nggak
aku pakai buat beli jajan misalnya. Harus dilatih untuk minta izin. Ya. Ini adalah pelajaran yang pertama. Rasulullah SAW mengajarkan apa? Sopan santun. Dah. Sekarang kita pindah. Apa pelajaran yang kedua? Rasulullah SAW mengajarkan keberanian. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran itu? Tadi kita sudah sampaikan, ketika Rasulullah SAW pengen mendahulukan orang yang di sebelah kirinya untuk minum duluan, karena alasannya yang di sebelah kiri adalah orang-orang apa? Tua. Nabi SAW kan minta apa? Izin kepada si kecil. Ternyata si kecil apa? Menolak. Enggak. Pertanyaannya, kenapa si kecil menolak? Karena ini adalah sebuah momen istimewa. Rasulullah SAW baru minum dari gelas. Kemudian orang lain minum di gelas yang sama. Bekasnya siapa? Rasulullah SAW. Ini momen istimewa. Kenapa? Karena ada keberkahan di situ. Ada apa? Keberkahan. Bukan kiai ya. Bukan apa? Kiai. Bukan ustadz loh. Siapa? Rasulullah SAW. Ada keberkahan di gelas itu. Karena gelas itu habis dipakai sama siapa? Rasulullah SAW. Mungkin anak ini berpikir, belum tentu besok-besok dapat kesempatan emas itu. Dan dia punya jatah hari itu. Belum tentu jatah itu akan dia temukan lagi di kesempatan yang lain. Maka anak kecil itu bersikukuh, enggak wahai Rasul, saya tidak akan berikan jatah istimewa ini kepada orang lain, walaupun orang lain itu lebih tua. Pertanyaannya, begitu anak itu menolak, tidak memberikan izin, apakah Rasulullah SAW marah? Jawab, tidak. Apakah Rasulullah SAW ngata-ngatain anak itu? Tidak. Apakah Rasulullah SAW mengatakan kamu tidak sopan, nggak punya etika, sembarangan, minum duluan sebelum orang tua? Apakah itu diucapkan oleh Rasul SAW? Jawabannya tidak. Kenapa? Kok sepi? Kenapa Rasulullah SAW nggak marah? Karena anak itu nggak melakukan kesalahan apapun. Karena anak itu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya ingin menerima jatahnya. Salah? Salah atau tidak? Tidak. Dia punya hak. Dia hanya ingin hak itu dia ambil. Gak ada salahnya. Maka Rasulullah SAW gak marah. Karena anak ini punya hak dan punya jatah. Oke? Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan keberanian. Bahwa seseorang, kalau dia yakin dengan kebenaran yang dia miliki, maka berbicaralah. Enggak usah kewuh. Apa kewuh? Rikuh. Apa rikuh?
ndak enak, ora kepenakan, ndak usah. Anak tadi Masya Allah dengan berani mengatakan enggak wahai Rasul, itu jatah saya. Di sini seorang anak sejak kecil diajari berani. Berani untuk mengungkapkan apa yang dia yakini. Sing penting benar. Tidak melanggar aturan agama, tidak menyerobot haknya orang lain. Pertanyaannya, anak itu nyerobot haknya orang lain atau tidak? Tidak. Kecuali kalau anak itu pas duduk di sebelah kiri, itu beda cerita. Kemudian dia nyerobot minta dari Nabi SAW, itu nggak sopan dan salah. Itu berani yang tidak benar. Ya. Seperti anak yang berani nyerobot jatah siapa? Temennya. Oh, anak saya pemberani. Buktinya apa? Jajane kancane pangan dewek. Itu bukan berani itu. Itu namanya apa, Bu? Tamak. Tamak siapa? Rakus itu namanya, bukan pemberani. Ya, wong nyerobot jatah orang kok pemberani. Ya. Jadi anak itu sama Rasulullah SAW dididik untuk berani menyatakan apa yang ingin dia sampaikan, walaupun mungkin menurut sebagian orang wah nggak sopan itu, oh nggak salah kok, nggak ada salahnya kok. Ya. Baik, berarti tugasnya orang tua yang kita pelajari hari ini mengajarkan apa? Sopan santun dan keberanian. Ustaz, apa sih Ustaz bedanya antara sopan santun sama keberanian? Sopan santun itu biasanya identik dengan sikap, perilaku. Kenapa? Perilaku dan tutur kata. Apa, Bu? Perilaku dan tutur kata. Jadi sopan santun itu biasanya hubungannya dengan perilaku sama apa? Tutur kata. Kalau keberanian itu biasanya identik dengan keteguhan dalam memegang prinsip. Kenapa, Bu? Keteguhan di dalam memegang prinsip dan menyatakan prinsip itu. Kita ulangi nggih. Apa bedanya sopan santun sama keberanian? Sopan santun itu biasanya terkait dengan apa? Perilaku dan tutur kata. Adapun keberanian biasanya berhubungan dengan apa? Keteguhan dalam memegang prinsip. Saya kasih contoh. Sopan santun terkait dengan perilaku. Contoh, perilaku itu apa? Cara berjalan. Itu kan perilaku. Cara berdiri, cara duduk. Itu perilaku atau bukan? Perilaku. Terus terkait cara melihat, cara ngelihat, memandang. Itu perilaku itu. Anak mendelik kepada orang tuanya, sopan atau tidak? Tidak. Kenapa? Itu perilaku. Ya. Anak berdiri pada ngomong sama bapaknya yang lagi nopo? Duduk. Sopan enggak? Enggak, perilaku. Ya. Anak bicara sama ibunya, matanya ke HP. Sopan enggak? Enggak. Harusnya apa? Memandang. Memandang orang yang diajak bicara. Itu namanya sopan santun. Jadi sopan santun terkait dengan perilaku dan dengan tutur kata. Kalau di
di dalam kultur masyarakat Jawa itu dikenal namanya kromo inggil. Nah, itu termasuk sopan santun karena terkait dengan tutur kata ngomong. Ibu badhe dahar, ibu badhe ngunjuk, bapak badhe sare. Pemilihan kata ngunjuk, dahar, sare kepada orang yang lebih tua itu namanya sopan santun. Berarti nggak sopan kalau anak mempersilahkan bapaknya untuk makan pripun? Mak madang. Astagfirullah. Bu, ngombe. Mbah, turu. Astagfirullah. Ini sopan santun. Kalau kita anak kita nggak bisa bahasa Jawa, mendingan suruh ngomong bahasa Indonesia. Bok apa? Bok salah. Nggak sopan. Saya berapa kali itu ketemu sama jamaah di luar kota gitu ya. Mungkin pengen mengakrabkan diri karena dianggap saya dari Jawa gitu kan ya. Ustaz, sampean dari mana? Saya sampean. Harusnya apa, Bu? Panjenengan. Ya, mendingan jangan pakai bahasa Jawa, mbok salah. Ya. Mendingan pakai bahasa apa? Indonesia aja. Kecuali kalau memang tahu bahasa yang kromo itu bagaimana. Ini sopan santun. Hubungannya sama apa tadi? Perilaku dan tutur kata. Kalau keberanian itu hubungannya dengan apa? Keteguhan memegang prinsip. Itu berani. Jadi anak yang berani itu adalah anak yang menolak ketika diajak untuk ngerokok sama temennya. Ya misalnya temennya ngajak apa? Ngerokok. Dia punya prinsip. Dia berani mengatakan tidak. Ini namanya pemberani. Dia berani untuk mengatakan tidak. Ketika diajak temannya untuk nyolong, pelem. Nyolong apa? Pelem, mangga. Enggak. Ini anak pemberani. Prinsip. Jadi dia punya prinsip bahwa yang haram enggak boleh dikerjakan. Nyolong itu haram. Ya, nyuri itu haram. Maka dia berani untuk mengatakan tidak. Ini namanya keberanian. Jadi keberanian itu biasanya identik dengan apa tadi, Bu? Keteguhan di dalam berpegang dengan prinsip. Biasanya kayak gitu. Nah, maka tugas kita dalam sehari-hari ngajari anak kita untuk sopan santun dan berani. Contoh misalnya ada tamu misalnya. Maka kita ajari anak kita. Ayo nak, tuh ada yang ketok-ketok. Coba kamu temui tamu itu. Tamunya ucapkan salam. Ajari anak untuk apa? Menjawab. Kemudian setelah itu bertanya. Gimana nanyanya? Nun sewu sinten nggih. Kalau nggak bisa bahasa Jawa apa? Maaf. Ini dengan siapa, keperluannya apa, sampai latihan, anak dilatih. Oh saya si fulan, pengen ketemu bapak, mau ngantarkan undangan misalnya, contoh kayak gitu ya. Maka si anak ini diajari, oh iya silakan, duduk dulu, ya. Terus anaknya masuk rumah diajari, nak keluarin apanya? Kenapa? Nampan yang isinya apa? Minuman dan snack. Ayo nak diantarin.
Ketika nganter, anak itu nggak cuma naruh, setelah ditaruh terus apa? Monggo silahkan. Ini beberapa aktivitas tadi mulai dari jawab salam, bertanya, mempersilahkan duduk, mengeluarkan apa? Minuman, mempersilahkan dengan raut muka yang ramah. Ini semua menggabungkan antara sopan santun dan keberanian. Enggak semua anak bisa loh. Nah ada tamu kamu temui dulu. Ih enggak lah takut. Iya kan? Enggak berani. Maka ajari sopan santun. Ada yang ya aku nemui tapi assalamualaikum sapa. Astagfirullah. Berani tapi buatan sopan. Nah, jadi ajari dua-duanya. Ya berani ya sopan. Ini yang kita pelajari hari ini. Masih ada sisa waktu sedikit. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz izin bertanya, apakah ada perbedaan standar dalam mendidik anak perihal keberanian antara laki-laki dan perempuan? Kondisi anak saya 3, yang nomor 1 dan nomor 2 ikhwan, yang nomor 3 akhwat. Seiring perkembangan, anak yang akhwat karena melihat kakak-kakaknya tingkah laku jadi mirip dalam hal gaya dan jiwa pemberaninya. Syukur Ustaz. Kalau keberanian berpegang prinsip, itu nggak peduli laki-laki perempuan. Kenapa? Keberanian dalam apa? Berpegang prinsip. Saya tanya sama jenengan, yang harus memegang prinsip kebenaran itu laki-laki apa perempuan? Hah? Dua-duanya. Jadi kalau berani dalam makna berpegang dengan prinsip, dua-duanya. Berani dalam membela harga diri dan kehormatan. Siapa yang harus punya itu, laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Contoh misalnya, anak kita nih, laki-laki atau perempuan, diganggu, diganggu. Sama lawan jenis kah? Atau sama sesama jenis? Maaf ya. Misalnya anak perempuan, tahu-tahu ada laki-laki dewasa datang-datang nyium. Apa? Nyium. Anak kita harus berani atau tidak? Harus. Jangan nurut, harus berani untuk menolak. Ya. Termasuk anak laki-laki sekarang, naudzubillah min dzalik. Bermunculan predator. Napa? Predator. Orang dewasa megang bagian vital. Harus tahu, anak-anak kita harus tahu, nak, yang nggak boleh dipegang sama orang lain itu adalah kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Nggak boleh. Itu area-area yang tidak boleh dipegang sembarangan sama orang. Jadi misalnya dia beli jajan, beli jajan, ternyata penjualnya misalnya ngasih sambil megang kemaluan, itu harus dilawan. Ajari anak kita bahwa ini adalah keberanian yang positif. Jadi kalau terkait dengan prinsip-prinsip, maka laki-laki perempuan sama. Tapi kalau terkait dengan, kalau laki-laki biasanya main bola, berani, terus lompat, sungai, selokan berani. Ya anak perempuan jangan kayak gitu. Ya. Anak perempuan ya tentu punya punya batasan. Ya, punya batasan. Ya. Jadi tergantung keberanian yang ditanyakan itu maknanya apa. Ya. Seperti yang tadi sedikit saya rinci. Silakan. Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana cara menanamkan sopan santun kepada anak usia milenial dan Gen Z Ustaz? Jazakumullah khair. Cara mempraktekannya ya seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak.
Ya. Jadi sama aja lah. Ya. Namanya anak-anak di zaman ini sama anak-anak di zaman dulu, ya sama aja. Secara umum sama. Paling cuma beda sedikit-sedikit tentang sifat-sifatnya. Sama aja. Seperti yang tadi saya sampaikan misalnya. Walaupun anak itu sekarang hidup di zaman yang berbeda, ketika kita ngajarin kepada anak kita sopan santun, sama seperti kita ngajarin kepada sama seperti Rasulullah SAW mengajarin kepada anak di zaman itu. Contohnya kayak tadi misalnya kisah Rasulullah SAW minta izin kepada anak kecil, kita praktikkan juga. Anak kita punya barang, kita mau menggunakan, kita izin sama anak kita. Misal anak kita minumnya masih sisa misalnya. Masih apa? Sisa. Kemudian kita pengen minum, adanya minuman anak kita, minta izin sama anak kita. Nak, itu minumannya boleh nggak Abi minum atau boleh nggak ibu minum? Kalau anak itu bilang ya enggak apa-apa Bi, nggak apa-apa ya minum aja, silakan ayah minum, ya udah. Itu contoh, ya itu contoh. Misalnya anak kita lagi baca buku, dia belum selesai baca bukunya, kita pengen baca buku itu. Ya izin dulu, jangan asal apa? Ngambil. Ya. Begitu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.